Malam itu, kabut turun terlalu cepat di jalur Pelawangan Sembalun. 4 orang mahasiswa, Reza, Adit, Dani, dan Bayu, mendaki untuk tugas dokumenter alam. Awalnya semua berjalan lancar. Mereka sempat merekam pemandangan Danau Segara Anak, matahari terbenam di atas awan, tenda warna-warni berderet di bibir kaldera. Tapi sejak sore, Handicam Adit merekam sesuatu yang aneh. Ada suara perempuan menangis di antara pepohonan cemara gunung. Mereka pikir hanya suara angin. Sampai radio HT mereka mulai menangkap suara statik aneh. Cek, cek, pos 2 panggil base camp. Over. Sunyi, hanya terdengar gesekan daun dan desir kabut. Lalu tiba-tiba, suara berbisik, balik, balik. Reza menatap layar GPS di tangannya. Garis jalur trekking yang seharusnya melengkung naik ke Pelawangan malah menunjuk ke arah tebing terjal. Mereka merasa jalur berubah sendiri. Lampu senter Adit goyah. Suara di HT semakin jelas. Kadang seperti suara radio, kadang seperti rekaman kaset rusak. Gue dengar orang minta tolong, bisik Dani. Di mana? Itu, di semak sana. Adit mengarahkan handicamnya. Dalam night vision, samar terlihat siluet putih berdiri di balik pohon. Tak bergerak, seolah menatap balik ke arah mereka. Saat Reza menyorot senter, sosok itu hilang. Yang tertinggal hanya jejak kaki basah di tanah, mengarah ke jalur tak bertanda. Suasana jadi kacau. Angin mendadak berembus kencang. Kabut makin tebal, menelan sinar headlamp mereka. Dalam rekaman, suara napas panik terdengar. Satu persatu mereka memanggil nama masing-masing, takut terpisah. Tapi suara di radio justru menirukan panggilan mereka dengan nada aneh. Reza, Adit, Dani, Bayu. Suara itu menggema, seperti suara mereka sendiri, tapi terdistorsi, panjang, seolah berasal dari perut gunung. Di antara statik handicam, Adit sempat merekam kaki seseorang berjalan di belakang tenda. Padahal posisi mereka berempat berdempetan di satu tempat. Mereka sadar ada yang mengintai. Tapi saat keluar memeriksa, hanya ada kabut dan ranting patah. Reza mencoba kirim sinyal SOS ke base camp. Tapi sinyal radio naik turun, terputus-putus. Dalam file rekaman, terlihat Reza menangis. Ini bukan rekaman gagah-gagahan pendaki yang menantang alam. Ini rekaman orang yang sadar dia tidak akan pulang dengan selamat. Kalau ini rekaman terakhir gue, Ma, Pak, maafin gue. Kita nggak sendirian di sini. Jalannya nggak sama lagi. Jalannya nggak mau kita pulang. Beberapa menit kemudian, handicam jatuh ke tanah. Gambar berguncang. Lensa menyorot hutan pinus, kabut putih, suara langkah kaki menjauh. Lalu muncul sesosok bayangan hitam berdiri tepat di jalur turun. Sosok itu menoleh ke arah kamera dan seolah berbisik pelan. Kamu, selanjutnya. Gambar mendadak gelap. Sinyal radio di rekaman terakhir hanya berisi suara dengung panjang, lalu hening. Handicam mati, sinyal HP mati. Tapi kabarnya suara mereka tetap terdengar di frekuensi radio warga di sekitar Pelawangan selama 2 malam penuh. Dan rekaman inilah yang pertama kali dibuka polisi 6 bulan kemudian. File bernama Lost Signal 001 MP4. Setelah handicam pertama ditemukan, polisi mencoba menelusuri jalur sesuai rekaman. Mereka tiba di Pelawangan Sembalun, 2639 mdpl, titik perkemahan terakhir sebelum puncak Rinjani. Di sana, tenda Reza dan kawan-kawan masih berdiri utuh. Flysheet terpal biru menempel rapat, sleeping bag rapi, kompor portabel, gas kaleng, bahkan botol air minum masih separuh terisi. Tapi anehnya, tak ada satu jejak kaki pun meninggalkan area kemah. Tim SAR kebingungan. Hujan dan kabut seharusnya meninggalkan bekas becek. Tanah gembur di Pelawangan mudah merekam jejak. Tapi di sekeliling tenda,
Tanah justru keras, kering, seolah tak pernah dipijak siapapun. Dalam salah satu bodycam tim pencari, terekam detail aneh. Di sudut tenda, ada handicam kedua. Rusak, lensanya retak. Tapi memori masih bisa diselamatkan. Begitu file dibuka, gambar pertama adalah rekaman Reza menatap langsung ke lensa. Wajahnya pucat, mata lebam kurang tidur. Suaranya parau, seperti menahan tangis. Kita udah muter-muter dari sore. Jalurnya balik ke sini lagi. GPS nunjuk arah yang sama. Tapi kita nggak gerak kemana-mana. Ada suara orang nyanyi. Lalu terdengar suara Adit di latar, berbisik sambil gemetar. Dani nggak ada. Dia hilang. Dani nggak ada. Rekaman beralih ke fotage di dalam kabut malam. Headlamp mereka menyapu hutan cemara. Samar terlihat jaket Dani tergantung di dahan pohon. Tapi saat didekati, jaket itu jatuh ke tanah. Kosong. Tak ada tubuhnya. Hanya embun dingin menetes dari kain yang lembab. Suara HT tiba-tiba hidup. Statik keras. Suara perempuan menyusup. Di sini, sini, ikut. Reza berlari mendekat, terengah. Dia coba meraba jalur di GPS. Garis jalur trekking di layar GPS tampak membelah jadi dua, lalu bercabang tiga. Salah satunya bergerak sendiri, seperti ada titik yang menuntun mereka. Tapi arah itu justru menurun ke jurang cadas. Kita pulang. Dit, kita harus pulang, teriak Reza. Tapi Adit menatap jalur kabut dengan mata kosong, seolah mendengar suara panggilan lain. Dengar enggak? Dia manggil gue. Suara ibu. Bayu, yang merekam, berbalik ke arah tenda. Dalam night vision, di antara pohon-pohon, tampak bayangan putih berdiri membelakangi kamera. Tinggi, rambut panjang menutupi wajahnya. Begitu Bayu menyorot lebih dekat, sosok itu lenyap, diganti kabut tebal yang bergerak berlawanan arah angin. Tiba-tiba, suara langkah kaki muncul dari kiri. Senter Bayu mengarah cepat. Hanya terlihat ujung kaki telanjang, pucat, menghilang di balik semak. Suasana makin kacau. Kabut makin rapat. Suara-suara semakin jelas. Tawa kecil. Bisikan anak-anak. Suara langkah yang tak pernah terlihat wujudnya. Handicam merekam napas Reza yang makin berat. Tangannya gemetar memegangi HT yang hanya memuntahkan suara dengung. Cek base camp, kami tersesat. Jalurnya nggak sama. Tiba-tiba, HT mati total. Baterai HP Adit drop seketika dari 80% ke 0%. Dani belum juga ditemukan. Dalam rekaman, ada satu momen yang bikin merinding. Kamera menangkap siluet Dani berdiri di bibir jurang. Wajahnya tertutup kabut. Tapi kalau di zoom frame per frame, Dani terlihat mengangkat tangan, menunjuk ke arah puncak, seolah memberi isyarat, ikuti, ke atas. Tapi sekejap kemudian, kabut menelan siluet itu. Suara jatuh, lalu sunyi. Mereka hanya menemukan senter Dani tergeletak di pinggir batu cadas, masih menyala redup. Malam itu, Reza sempat merekam potongan video terakhir. Kalau kami nggak pulang, bilang ke orang-orang, jalur Plawangan nggak sama. Ada jalur lain, yang nggak kelihatan di peta. Dan handicam kedua pun berhenti di detik itu. Data GPS menunjukkan posisi mereka tak pernah pindah lebih dari 200 meter dari tenda. Tapi jejak langkah mereka sama sekali tak ada. Sampai hari ini, Dani belum pernah ditemukan. Titik hilang di Plawangan masih sunyi. Tapi warga sekitar kadang mendengar suara radio kecil di jalur itu, mengulang kata yang sama. Ikut, ikut. Rekaman handicam ketiga ditemukan di dasar sungai kecil, beberapa ratus meter di bawah jalur Plawangan. Lumpur dingin menutupi hampir seluruh bodi kamera. Tim evakuasi butuh waktu 3 hari mengeringkan memori card agar file di dalamnya terbaca. Saat file dibuka, gambar pertama adalah night vision dari Reza. Napasnya berat,
Kabut makin tebal. Adit tampak di belakangnya, memegang senter yang berkedip lemah. Senter gue drop lagi. Zah. Biarin. Ikutin suara gue aja. Jangan pisah. Tiba-tiba, di kejauhan terdengar suara gamelan pelan, seperti suara kendang dari arah Danau Segara Anak. Padahal di ketinggian itu, suara tak seharusnya menembus kabut malam. Bayu, yang menggenggam thermal cam pinjaman, mencoba merekam suhu di sekitar. Dalam mode thermal, tampak 4 titik panas, mereka sendiri. Tapi di samping semak, perlahan muncul titik kelima. Suhu hangat, padahal suhu udara di Pelawangan sudah di bawah 5 derajat. Sosok titik panas itu tidak bergerak, hanya berdiri. Lama-lama, bentuknya makin jelas, tinggi, ramping, seolah memakai selendang panjang yang menjuntai ke tanah. Siapa itu? Pendaki lain. Nggak mungkin. Dari mana dia nyusul kita di kabut setebal ini? Reza mencoba memanggil. Pak, Bu, mau turun bareng? Tak ada jawaban. Mereka mendekat perlahan, menembus semak pinus muda. Titik panas di thermal cam menghilang tiba-tiba. Tapi senter Adit menangkap sesuatu di tanah. Sepasang jejak kaki, telanjang, basah, menapak di tanah keras. Jejak itu tidak mengarah ke jalur puncak atau jalur turun, tapi membelah hutan ke arah lereng yang tak tercatat di GPS. Dalam rekaman, Reza terdengar bicara dengan suara parau. Gue pernah dengar cerita, penjaga kabut, katanya kalau pendaki nyeleweng jalur, dia datang nunjukin jalan pulang. Tapi jalur pulangnya, bukan pulang ke rumah. Adit terdiam. Di belakangnya, suara langkah kaki muncul, tapi tak ada siapapun. Hanya semak bergetar. Kabut makin rapat. Thermal cam menangkap lagi titik panas. Kali ini 2. Seolah ada 2 sosok berjalan beriringan di belakang Adit. Bayu panik. Itu siapa di belakang lo, Dit? Adit menoleh. Kosong. Nggak ada apa-apa. Reza meraih hati, mencoba memanggil base camp. Base camp, base camp. Di jalur Pelawangan, kami lihat sesuatu. Ada orang. Tapi HT hanya memuntahkan suara gamelan lagi. Pelan, semakin dekat, seolah mengelilingi mereka. Bayu berbisik cepat. Lo denger nggak? Kayak ada orang nyanyi. Dalam rekaman, suara nyanyian semakin nyata. Pulanglah. Pulanglah. Tiba-tiba, di ujung jalur kabut, tampak sosok putih berdiri membelakangi kamera. Tingginya tak wajar, rambut panjang basah menjuntai sampai tanah. Di pinggangnya, kain selendang berkibar tertiup angin, meski di sekitar tak ada hembusan apapun. Senter mereka meredup. Suara HT terputus-putus. Kalian, bukan, pulang. Bayu berlari mendekat. Handicam merekam getaran langkah. Saat jarak tinggal 5 meter, kabut terbelah pelan. Sosok itu menoleh separuh. Mukanya buram, matanya hitam kelam, seolah tak punya bola mata. Bibirnya bergerak, membisik pelan. Turunlah, kalau bisa. Lalu kabut menutup lagi. Sosok itu lenyap seolah menembus udara. Thermal cam menampilkan 1 titik panas raksasa di atas mereka. Bentuknya tak manusiawi, samar seperti kepala raksasa, hanya terlihat beberapa detik sebelum suhu drop drastis ke minus. Dalam file terakhir, Reza terdengar berbisik pada dirinya sendiri. Kita nggak bakal nemu jalan turun. Jalur ini hidup. Dia mau kita tetap di sini. Dan handicam ketiga pun berhenti di situ. File corrupted. Rekaman membeku di frame terakhir, jejak kaki telanjang yang mengarah ke kabut gelap. Malam itu, tak ada sinyal HP, tak ada HT yang terhubung ke base camp. Yang ada hanya kabut dan nyanyian gamelan, memanggil siapapun yang tersesat untuk pulang, tapi bukan pulang ke rumah. Rekaman keempat ini dikenal dengan nama Jalur Gaib MP4, potongan video paling mengerikan yang ditemukan di sisa memory card Adit. File ini rusak, tapi masih bisa menampilkan suara.
Sebagian voltage pecah, berbayang, penuh noise, seolah sinyal di gunung benar-benar menolak rekaman ini dibuka. Dalam frame awal, kamera menyorot Reza duduk membelakangi tenda. Di depannya, lampu senter temaram, menyorot jalur tanah berlumpur yang penuh jejak kaki aneh. Bukan cuma jejak sepatu mereka, ada telapak kaki telanjang, basah, bercampur jejak cakaran panjang seperti kuku binatang liar. Ini bukan jejak kita, lihat arahnya, muter balik, kayak ngajak kita ke jalur bawah. Tapi jalur ke bawah di mana? Suara Reza parau. Bayu merekam dengan tangan gemetar. Dari suara nafasnya, dia sudah panik menahan dingin dan rasa takut. Mereka sadar Dani masih belum ditemukan. Tapi semakin dicari, semakin banyak tanda aneh di GPS. Garis jalur trekking terbelah dua, kemudian bercabang lagi ke arah lereng terjal. Titik mereka seperti berputar di peta, padahal mereka terus berjalan lurus. Lihat ini, Adit menunjuk layar GPS. Kita jalan ke timur, tapi sinyal nunjuk kita muter ke barat. Nggak masuk akal. Mereka sempat memanggil nama Dani keras-keras, tapi suara balasan yang datang justru suara Dani memanggil balik. Persis, nada suaranya sama, terputus-putus di antara kabut. Reza, Adit, tolong. Reza membeku, matanya berkaca-kaca. Ia hafal betul suara sahabatnya itu, tapi di latar rekaman, samar terdengar gumaman aneh, seperti orang merapalkan mantra dalam bahasa yang tak mereka mengerti. Suaranya berat, pelan, dan terdengar basah. Bayu mencoba menyorot senter ke arah suara, tapi yang terekam hanya kabut menari di antara pohon cemara. Dalam potongan termal, titik panas Dani tak pernah muncul lagi. Yang ada hanya titik panas baru, tinggi seperti manusia, tapi bentuknya panjang kurus, menjalar di antara semak, lalu lenyap begitu kabut turun. Rekaman kemudian menunjukkan mereka membangun api unggun darurat. Suhu di jalur Pelawangan merosot drastis di malam keempat. Tangan Reza tampak gemetar memegang HT. Statik radio mendesis. Lalu suara perempuan muncul, mendayu-dayu. Turunlah, pulanglah, tapi satu tinggal. Adit memukul bodi HT keras-keras. Bangsat, bangsat, suara apaan itu? Siapa lo? Tapi tak ada jawaban. Yang ada hanya bisikan yang makin jelas. Rekaman audio memperkuat suara tawa kecil di balik pepohonan. Dalam potongan gambar, terekam sekelebat kain putih menjuntai di dahan pohon pinus. Saat Bayu mendekat, kain itu seperti terangkat angin, lalu lenyap menembus kabut. Beberapa jam kemudian, Reza merekam dirinya sendiri. Kami mutusin turun lewat jalur darurat, tapi jalurnya kayak hidup. GPS terus error. Dani, kalau lo bisa denger, tunggu di tenda. Tiba-tiba, kabut menipis sedikit. Handicam menyorot ke lereng cadas. Di sana, samar-samar, tampak sosok Dani berdiri kaku. Pundaknya miring, tangannya menggantung lemas di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat, tak ada sorot mata. Satu kakinya menapak di tepi batu licin, tepat di atas jurang kabut. Reza berlari memanggil, Dani, turun, jangan jalan ke situ, Dani. Tapi Dani tak bergeming. Dari HT terdengar suara statik, lalu suara Dani yang sama, tetapi arahnya entah dari mana. Tolong, tolong. Dalam rekaman slow motion, Dani mengangkat tangan, menunjuk ke arah semak. Lalu tubuhnya terhuyung, jatuh ke dalam kabut. Suara teriakan hanya terdengar sepersekian detik, lalu ditelan angin. Bayu menjerit. Adit gemetar di pinggir jalur, matanya kosong. Itu bukan Dani. Gue lihat matanya, hitam, kosong. Reza jatuh berlutut di lumpur. Handicam merekam kabut yang semakin tebal, menelan jalur yang barusan mereka lintasi. Di rekaman termal, tak ada titik panas di dasar jurang.
hanya suhu minus. Seolah-olah tanah itu pun menolak mengembalikan Dani. Suara mantra di hati makin jelas. 1 tinggal, 3 pulang. Tapi di file metadata, jalur turun yang mereka rekam tidak ada di peta manapun. Malam itu, Handicam keempat merekam votage terakhir. Siluet hitam berdiri di ujung kabut, menatap lurus ke kamera. Lalu suara Reza terdengar pelan. Jalur ini nggak mau kita pulang. Jalur ini hidup. Dan semua sinyal mati. Setelah Dani benar-benar hilang, 3 orang yang tersisa, Reza, Adit, dan Bayu, terpaksa bertahan di Pelawangan. Kabut turun lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Angin mati. Hutan pinus sunyi. Mereka mencoba tidur bergantian di dalam tenda. Tapi suara-suara itu tidak pernah benar-benar pergi. Dalam rekaman Handicam kelima, Bayu menyalakan mode audio recording. Ia membisik ke lensa. Tadi gue lihat Dani lagi. Di depan tenda. Dia manggil gue, ngajak ikut. Tapi mukanya kosong. Suara HT terus berdesis. Kadang muncul potongan suara seperti orang berbicara cepat. Tak jelas bahasanya. Reza menduga itu interferensi radio dari Basecamp. Tapi anehnya, Basecamp sama sekali tak pernah menangkap sinyal balasan mereka. Hingga mendekati pukul 3 dini hari, suara gamelan muncul lagi. Pelan, tapi ritmis. Seperti ada arak-arakan menabuh kendang di antara kabut. Adit memberanikan diri membuka sedikit pintu tenda. Handicam merekam jalur kecil di bawah lereng. Samar terlihat kerlip lampu obor, bergerak perlahan naik. Lihat itu, siapa yang naik jam segini? Bisik Adit. Bayu menempelkan thermal cam ke celah pintu. Dalam mode panas, titik-titik obor itu tidak memancarkan suhu panas apapun. Tapi di sekeliling mereka, tampak siluet-siluet orang berjalan, kepala tertunduk, menabuh sesuatu. Reza mulai gemetar. Itu bukan orang. Itu ritual. Gue pernah dengar cerita pendaki lama. Rinjani punya jalur gaib. Katanya, setiap tahun, di musim angin tertentu, jalur itu kebuka sendiri. Buat siapa? Buat mereka yang dipanggil. Bayu merekam obor yang mendadak padam satu persatu. Kabut menelan semuanya, meninggalkan suara gamelan yang makin dekat ke tenda. Sampai tiba-tiba, suara wanita melengking, seperti sinden, bernyanyi lirih. Handicam menangkap getaran tanah di bawah alas tenda. Suara gamelan terasa seperti menembus dada mereka. "Re, kalau mereka datang ke sini, kita gimana?" Suara Adit patah-patah. Reza hanya terdiam, menggenggam pisau lipat yang sama sekali tak berguna melawan sesuatu yang tak tersentuh. Dalam rekaman, Bayu sempat membisik. Kalau suara nyinden itu makin dekat, tutup kuping. Jangan jawab, jangan balas manggil. Tapi suara itu justru menyusup masuk hati. Pulanglah, pulanglah, 1 tinggal. Menjelang subuh, kabut perlahan menipis. Mereka memutuskan keluar tenda, berharap bisa turun jalur Sembalun. Tapi apa yang mereka temukan justru membuat nyali mereka lenyap. Di sekitar tenda, tanah penuh jejak kaki telanjang berputar-putar, seperti puluhan orang menari mengelilingi kemah mereka semalaman. Tak hanya itu, di salah satu pohon pinus, terikat kain putih panjang, basah, meneteskan tanah liat merah. Handicam merekam Reza meraba kain itu dengan tangan gemetar. Di kain, tertulis huruf-huruf asing, menyerupai aksara tua yang hanya pernah ia lihat di museum. Bayu menyorot GPS, tapi sinyal tak bergerak. Pointer tetap menancap di titik Pelawangan, seolah mereka tak pernah melangkah sejengkal pun. "Kita harus turun sekarang," kata Reza panik. Tapi langkah kaki mereka terhenti. Di jalur turun, berdiri sosok hitam, tinggi, kepalanya miring seolah lehernya patah. Sosok itu berdiri di tengah kabut, di antara 2 pohon pinus besar. Tak bergerak, tak bersuara. Hanya satu hal yang membuat ketiganya membeku. Thermal cam tak mendeteksi suhu apapun dari sosok itu.
Padahal di udara dingin, tubuh manusia pasti terlihat di kamera panas. Adit menyorot Handicam. Lensa bergetar hebat. Gue nggak mau di sini. Gue nggak mau ikut jalur mereka. Tapi kabut makin rapat. Sosok hitam itu lenyap perlahan, diganti bayangan obor kecil di kejauhan. Suara gamelan terdengar lagi, pelan, tapi seolah berputar mengelilingi jalur. Sambil menahan air mata, Reza berbisik ke Handicam. Kalau kita nggak balik, bilang ke siapapun, jalur ini nggak akan kebuka kecuali lo dipanggil. Jalur pulang kita udah nggak ada. Di file metadata rekaman kelima, muncul koordinat jalur aneh, tidak pernah tercatat di peta resmi Rinjani. Warga lokal menamainya jalur penjaga kabut. Jalur yang hanya muncul ketika ada yang harus tinggal. Dan saat mereka ingin turun, kabut menutup segalanya. Malam itu, satu HT Basecamp sempat menangkap potongan suara Reza. Kalau suara gamelan lewat di atas jalur, jangan diikuti. Dia bukan penunjuk jalan pulang. Lalu statik, sinyal mati. Kabut pagi itu menebal cepat di Pelawangan. Handicam keenam memperlihatkan Reza duduk di mulut tenda. Tatapannya kosong, sisa embun membasahi jaketnya. Bayu sibuk memeriksa ulang GPS yang tetap beku di titik Pelawangan. Pointer seolah-olah dipaku di sana, meski mereka berjalan memutari jalur berkali-kali. Sementara Adit mondar-mandir di sekitar Fleashead, suaranya pelan. Lo sadar nggak? Kita muter-muter tapi selalu balik ke sini. Dani hilang, sekarang jalurnya juga hilang. Reza menatap ke tanah. Handicam merekam jejak kaki telanjang yang muncul di lumpur pagi. Jejak itu kecil, rapat, mengarah ke semak di pinggir tebing. Padahal tak ada orang lain di sana selain mereka. Ini jejak siapa? Tanya Bayu sambil menyorot senter. Reza bergumam pelan, setengah bicara pada dirinya sendiri. Orang sini bilang, kalau jalur kabut kebuka, jalurnya ngasih tanda. Tapi jalur itu bukan buat pulang ke rumah. Jalur itu pulang ke tempat mereka. HT yang hampir habis baterai mendesis. Statik berubah jadi suara parau, mirip suara Dani. Zap, B, Dit, turun, ikut jalur, pulang. Adit menendang HT sambil gemetar. Gue nggak mau dengar suara itu lagi. Itu bukan Dani. Mereka bertiga sepakat. Bertahan di tenda justru lebih berbahaya. Akhirnya, dengan tangan gemetar, Reza memutuskan, kita ikutin jejak ini. Mau kemanapun, yang penting gak di sini. Gue mau jasad Dani ketemu, walau cuma tulangnya. Mereka berjalan perlahan, melewati jalur sempit di antara pohon cemara dan batu cadas. Kabut menutupi jarak pandang. Thermal cam Bayu menangkap titik panas di jalur tanah. Jejak kaki yang terus bergerak menurun, seolah menuntun mereka. Setiap 5 meter, jejak itu bercabang. Beberapa bercabang ke tebing curam, beberapa lenyap ke semak berduri. Yang paling ganjil, di samping jejak kaki, muncul goresan panjang di tanah, mirip cakaran kuku. Reza menyorot Handicam ke Adit. Lo dengar? Dari balik kabut, terdengar suara gamelan lagi. Kali ini bukan hanya gamelan, tapi seperti mantra dilantun pelan, berulang-ulang. 1 tinggal, 2 pulang, 1 tinggal. Adit mundur setengah langkah, menatap Reza. Gue nggak mau jadi 1 tinggal, itu, Za. Tiba-tiba HT berdesis lagi. Suara yang keluar bukan Dani, bukan suara kabur, tapi suara Reza sendiri, putus-putus, mirip rekaman. B, Adit, turun, ikut aku. Bayu panik, menutup HT dengan jaket. HT ini nyimpen suara kita. Gila, ini jalur makan sinyal hidup. Beberapa meter ke depan, jalur sempit terbuka ke celah batu besar. Handicam menyorot permukaan batu hitam penuh guratan aksara kuno. Kabut di sini aneh, menetes embun merah, seperti darah tipis, menodai pinggir batu. Bayu menyorot thermal cam,
di layar muncul titik panas raksasa. Bentuknya samar, tinggi, kurus, wajahnya miring, tak jelas antara manusia atau bukan. Adit tiba-tiba berdiri mematung, matanya kosong, bibirnya bergerak, berbisik pelan, "Dia mau gue ikut, biar kalian pulang." Reza meraih bahu Adit. "Ngaco lo, Dit, nggak ada yang tinggal di sini. Kita semua turun." Tapi kabut mendadak membelit kaki Adit. Suhu di thermal camp drop drastis. Tanah bergetar pelan, seolah di bawahnya ada sesuatu yang bergerak. Adit menoleh setengah, menatap Reza. Senyumnya aneh, pasrah. "Gue bisa lihat Dani. Dia nggak sendirian di sana. Dia tenang. Za, satu tinggal, biar dua pulang." Dalam handicam, kabut perlahan menelan Adit, mulai dari kaki, pinggang, bahu, lalu kepalanya hilang seolah ditarik kabut masuk ke batu hitam. Bayu menjerit, menarik Reza mundur. Tapi tak ada yang bisa mereka lakukan. Thermal camp hanya menampilkan titik panas Adit memudar, lalu hilang. HT berdesis lagi. Suara itu, parau, berat, terdengar seperti gema ratusan orang. Satu tinggal, dua pulang. Reza jatuh berlutut di tanah basah. Handicam merekam matanya basah, bibirnya bergetar. "Adit, maafin gue. Gue mau semua pulang. Gue mau semua pulang." Kabut menipis sedikit. Batu hitam berdiri membisu, dingin, basah, di tengah jalur yang seolah-olah hidup. Bayu meraih bahu Reza. "Kita nggak bisa mati di sini. Kita harus bawa ini pulang. Biar orang tahu, jalur ini nyata." Reza menggenggam handicam erat. Di latar, kabut bergolak, samar membentuk siluet orang-orang tanpa wajah. Suara HT terakhir malam itu. Satu tinggal, dua pulang. Dan sinyal mati. Handicam ketujuh ditemukan warga Porter, tergeletak di jalur aliran sungai kering, ribuan meter di bawah jalur Plawangan. File di dalamnya hanya pecahan rekaman, sebagian rusak, seolah alam sendiri menolak potongan kisah ini bisa ditonton sampai tuntas. Setelah Adit ditelan kabut di batu hitam, Reza dan Bayu terdiam lama di jalur sempit. Hembusan angin seolah mati. HT mereka sekarat. Baterai hanya bertahan di statik yang makin aneh. Bayu menempelkan thermal cam ke mulut celah batu. Suhu di sekitarnya minus, tapi di layar muncul siluet samar. Ratusan wajah kecil menempel di kabut, seolah kabut itu sendiri bernapas. "Lo lihat, Za? Itu muka orang, Za," bisik Bayu, tangannya gemetar. Reza meraih pundaknya, berusaha tetap waras. "Nggak boleh kita panik. Jalur ini udah makan Adit. Kalau kita berhenti di sini, kita cuma nambah tumbal." Mereka putuskan terus jalan. Menuruni jalur gaib, kaki gemetar menapaki tanah becek, dedaunan rontok menempel di wajah. Jejak kaki telanjang masih menuntun. Jejak itu makin banyak, menumpuk ke satu arah, menuju ceruk hutan di bawah tebing cadas. Disinilah kabut mulai bicara. HT memuntahkan suara baru, bukan lagi Dani, bukan lagi suara Reza terdistorsi. Sekarang yang terdengar adalah suara ibu Reza, putus-putus, berat. "Reza, pulang, nak, pulang." Bayu membeku. Dari HT-nya sendiri, suara ayahnya terdengar. "Bayu, turun pelan-pelan, pulang, ibu nunggu di rumah." Reza berusaha membungkam HT, tapi statik terus menyusup. "Mereka nggak benar. Itu bukan ibu gue. Itu jalur ini." Di rekaman thermal, kabut makin padat. Siluet-siluet wajah muncul lebih jelas. Wajah-wajah pucat, tanpa bola mata, mulut separuh terbuka seperti memanggil. Beberapa wajah mirip orang-orang yang mereka kenal. Ada wajah Dani, Adit, bahkan nenek Reza yang sudah lama meninggal. Suara gamelan mulai muncul lagi di kejauhan, tapi iramanya berubah, lebih cepat, seperti nada orang menuntun rombongan. Bayu menahan tangis. "Lo pernah dengar cerita,
Nyai penjaga kabut? Orang sini percaya dia penunggu jalur gaib. Tugasnya nganterin arwah yang gak diterima di jalur pulang. Reza menatap kabut, matanya merah. Jadi Dani, Adit, dikorbanin. Bayu mengangguk, napasnya tersendat. Kita nggak boleh dipanggil. Kalau kabutnya nunjukin wajah, jangan tatap matanya. Lo cuma punya dua pilihan, lo pulang atau lo jadi penunggu baru. Mereka terus menuruni jalur sempit, semakin masuk ke lembah. Kabut menebal, tapi anehnya di satu titik, terbuka semacam teras batu, datar, seperti altar. Di sana, Handicam merekam potongan sesajen, bunga kering, kendi tanah liat, dan kain putih basah, sama persis dengan yang terikat di pohon pelawangan. Reza jongkok, membuka senter, menyorot kain. Di permukaan kain, ada barisan aksara kuno, mirip huruf Jawa kuno, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa membacanya. Tiba-tiba hati di tangan Bayu berderit. Suara ibu Reza terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Reza, kamu haus? Minum dulu, biar kuat pulang. Reza mendongak. Di altar batu, kabut perlahan membentuk siluet perempuan duduk bersila. Rambutnya menjuntai menutup muka, kain putihnya kotor lumpur. Siluet itu bergerak perlahan, kepalanya terangkat. Handicam membeku di frame kabur, wajahnya hitam, matanya dua lubang gelap, mulutnya robek seolah senyum. Sini, minum dulu, biar kuat, pulang. Bayu menarik Reza mundur, senter gemetar di tangannya. Jangan tatap matanya, jangan balas dia ngomong. Kabut di sekeliling altar mulai memutar, pusaran angin dingin mendorong mereka jatuh ke tanah. Di rekaman termal, siluet di altar memanas, membesar seperti bara hidup. Sekilas, wajah siluet perempuan itu berubah, mirip wajah ibu Reza. Reza menjerit, "Bukan ibu gue, bukan, gue mau pulang." Handicam berguncang hebat. Dalam file audio, suara gamelan berubah jadi jeritan, campur bisikan ratusan orang. Pulanglah, tapi satu tinggal. Kabut tiba-tiba pecah. Dari sela pepohonan muncul jalur tanah turun, jelas, seolah menuntun jalan pulang. Tapi di pinggir jalur, siluet-siluet wajah berdiri, menatap lurus tanpa bola mata. Bayu menarik Reza berdiri. Kita nggak bisa nunggu di sini. Jalur pulang kebuka. Sekarang atau nggak sama sekali. Reza mengangguk. Senter di genggamannya redup. Di Handicam, wajahnya kotor lumpur, matanya merah, bibir pecah. Gue mau pulang. Gue mau ceritain semua. Biar orang-orang tahu, jalur ini nyata. Mereka berlari. Kabut menutup belakang mereka seperti pintu. Siluet altar lenyap ditelan pusaran. Suara hati meledak statik satu kali. Satu tinggal, satu pulang. Dan Handicam ketujuh pun mati di sana. Jalur yang mereka tapaki dikenal warga sebagai teras penjaga kabut, altar ritual penjemput arwah. Setahun kemudian, para porter menemukannya lagi, masih di tempat yang sama. Kabut di sana selalu lebih dingin. Dan kadang, di hati pendaki, suara gamelan masih terdengar, menuntun orang-orang yang berani menatap kabut terlalu lama. Setelah kabut di teras penjaga pecah, Reza Bayu lari menembus jalur tanah yang tiba-tiba terbuka. Handicam ke-8 ditemukan warga porter setahun kemudian, merekam langkah mereka menuruni lereng dengan napas tersengal. Di belakang, kabut menutup jalur seperti tirai raksasa. Di thermal camp, siluet wajah-wajah di kabut perlahan lenyap. Tapi suara di hati belum mati. Bayu menempelkan hati ke telinga. Statik bergetar, memuntahkan suara perempuan parau. Belum, pulang, satu lagi. Reza menghentikan langkahnya. Kakinya gemetar di tanah becek. Dia menatap Bayu, pupilnya membesar, keringat dingin menetes di pipi. Lo denger? Jalur ini nggak mau kita pulang semua. Dia mau satu lagi. Bayu menggeleng cepat,
hampir menangis. Gue nggak peduli. Kita udah ninggalin Adit. Kita udah cukup jadi umpan. Gue mau ketemu anak gue. Zah. Di rekaman, jalur turun ini sempit, dipagari pohon pinus tua. Akar menggembung, tanah licin. Beberapa ranting patah seolah baru dilintasi orang banyak. Yang bikin Reza makin goyah. Di sisi jalur, jejak kaki telanjang kembali muncul. Basah, tapi arahnya justru berputar naik ke kabut. Di hati, suara Reza sendiri muncul, terdistorsi. "Bey, balik, sini, ikut gue." Bayu menutup telinga. Handicam bergetar di genggamannya. "Itu suara lo sadar enggak? Jalur ini bikin suara kita sendiri jadi penarik." Beberapa jam kemudian, kabut perlahan menipis. Mereka mulai melihat jejak kehidupan. Sisa plastik mie instan, puntung rokok, tisu basah, tanda jalur normal makin dekat. Tapi di rekaman, suara gamelan justru terdengar makin kencang. Bukan di belakang, tapi di depan jalur. Bayu menarik Reza merunduk di balik semak. Di thermal camp, mereka melihat titik panas. 3 sosok berjalan tertatih. Siluetnya manusia, tapi bentuk kepalanya miring, seperti patah. Reza berbisik, "Itu siapa?" "Pendaki." Bayu memfokuskan lensa, dan apa yang tertangkap bikin darah mereka beku. Siluet itu adalah Dani, Adit, dan satu sosok hitam tinggi, berjalan dalam satu barisan, di antara kabut tipis. Tapi di kamera normal, tak ada siapa-siapa. Hati Reza kembali berderit. Kali ini suara ibunya muncul lagi. "Reza, pulang. Nak, tinggalkan satu." Bayu menatap Reza. "Lo nggak boleh dengerin itu. Dia mau kita tukar nyawa lagi. Jalur ini rakus. Zah." Di sisi lain, di base camp Sembalun, radio operator sempat menangkap potongan sinyal mereka. Warga Porter panik ketika mendengar suara perempuan mendayu-dayu di frekuensi mereka. Dalam log base camp, tercatat, sinyal HT pukul 3.47. Suara gamelan. Suara laki-laki. Kalau kabut nunjuk, 1 pulang, 1 tinggal. Suara hilang. Salah satu porter senior, Pak Yusuf, pernah mendengar legenda ini. Kalau jalur penjaga kabut kebuka, 1 nyawa harus jadi lampu penunjuk. Kalau enggak, jalur enggak akan nutup. Yang dipaksa pulang bakal diganggu seumur hidup. Kembali ke rekaman Handicam, Reza Bayu menembus jalur yang akhirnya menyatu ke jalur trekking resmi. Di ujung kabut, samar tampak tiang bendera penanda jalur Sembalun. Bayu memeluk Reza, suaranya parau. "Zah, itu bendera. Kita nyampe. Kita." Tiba-tiba, suara gamelan meledak, seolah dipukul tepat di telinga. Kabut di belakang mereka menipis, menampakkan siluet Nyai penjaga kabut untuk pertama kalinya dengan jelas. Handicam bergetar, fokus pecah. Siluet Nyai berdiri setinggi pohon, rambutnya menjuntai. Kain putihnya compang-camping meneteskan tanah basah. Dari sela-sela kain, wajah hitamnya terlihat. Kosong, 2 lubang mata seolah menatap Reza. Dia mengangkat tangan, telunjuknya lurus ke arah Bayu. Hati berderit. Kali ini suara Dani muncul. "Bey, ikut, pulang." Bayu mundur, napasnya tersengal. Reza meraih lengannya. "Jangan lihat dia, you. Jangan lihat. Jalur mau lo jadi penunjuk selanjutnya." Bayu jatuh terduduk, bahunya terguncang. "Gue mau pulang. Anak gue ulang tahun besok. Gue mau pulang." Kabut mendesis. Suara gamelan berhenti tiba-tiba, diganti bisikan puluhan suara tumpang tindih. 1 tinggal, 1 pulang. Reza meremas Handicam. Lensa merekam pusaran kabut menarik mundur Nyai penjaga kabut. Suara HT meledak statik. Di frame terakhir, Reza berbisik pada lensa, "Kalau rekaman ini sampai rumah, jangan pernah tatap kabut terlalu lama. Jalur ini hidup dan selalu lapar." Esoknya,
Reza Bayu ditemukan porter lokal di pinggir jalur turun. Pucat, dehidrasi, tubuh mereka penuh lumpur. Anehnya, hanya handicam ke-8 yang utuh. Semua file di dalamnya berisi bisikan HT, suara gamelan, dan siluet Nyai penjaga kabut berdiri di antara kabut. Orang-orang bilang, yang pulang harus selalu bercerita, biar kabut nggak dateng ke rumah kalian. Matahari baru naik ketika Reza dan Bayu akhirnya ditemukan di jalur Sembalun oleh porter. Handicam ke-8 masih tergenggam erat di tangan Reza. Lensa retak, baterai tinggal sekarat. Bayu hanya bisa menangis ketika porter menarik tubuhnya keluar dari kabut tipis yang masih menggantung di lereng. Di base camp, warga menatap mereka dengan tatapan campur aduk, ngeri, kasihan, tak percaya. Tak ada satupun yang benar-benar mau mendengar cerita lengkap mereka. Sebagian porter senior justru menekankan satu hal. Kalau pulang, bawa cerita. Kalau diam, kabutnya pulang sama kalian. Reza duduk di ruang briefing base camp. Tangan masih gemetar. HT di saku jaketnya tiba-tiba berdesis pelan. Padahal sudah dicabut baterainya. Dalam rekaman handicam, suara itu jelas terdengar. Zap. B. Satu lagi. Bayu spontan melempar HT ke lantai. Gue nggak mau denger lagi. Kita udah ninggalin Adit. Dani juga hilang. Apalagi yang dia mau. Salah satu porter, Pak Yusuf, mendekat pelan, menatap Reza dalam-dalam. Kalian harus cerita. Semua. Kalau kalian simpan di kepala sendiri, kabut akan terus manggil. Malam ini, besok, sampai kau dipanggil lagi. Reza mengangguk pelan. Di handicam, suaranya parau. Gue akan ceritain. Biar orang tahu, biar jalur itu nggak nyusul ke rumah gue. 3 hari setelah turun gunung, Reza pulang ke rumahnya di Lombok. Handicam dibawa, filenya disalin ke laptop butut. Tapi saat Reza memutar ulang, beberapa frame rekaman membeku. Statik, muncul potongan wajah, hitam, mata kosong, mulut ternganga. Frame itu hanya muncul sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Reza menjerit. Di malam yang sama, HT milik porter base camp mendadak menangkap suara gamelan, padahal tak ada pendaki di jalur itu. Log base camp mencatat, HT pukul 1.44, sinyal kabur. Suara gamelan, suara laki-laki. Kalau kabut nunjuk, 1 pulang, 1 tinggal. Reza mulai bermimpi aneh. Dalam mimpi, dia selalu berdiri di teras penjaga kabut. Kabut mengelilinginya, membentuk sosok Nyai. Suara Nyai bergetar, menembus tulang. Ceritakan, jangan pernah diam. Kalau kau diam, aku pulang. Bayu, yang tinggal di kota berbeda, mengalami hal sama. Istrinya bilang Bayu sering bicara sendiri di tidur. Mulutnya bergumam, jangan matikan handicam, jangan matikan. 4 hari setelah itu, rekaman Lost Signal bocor. Seorang porter muda sengaja menyalin file ke flash disk, mengunggahnya diam-diam di warnet dekat pasar. Potongan-potongan file jadi viral, rekaman gamelan di kabut. Suara HT meniru suara keluarga. Siluet Nyai penjaga kabut berdiri di antara kabut malam. Orang-orang di forum pendaki debat panjang. Ada yang bilang ini hoaks. Ada yang bilang jalur itu nyata. Ada juga yang nyumpahi, kenapa rekaman ini disebar? Karena jalur itu akan mencari penonton yang kepo. Dalam voice memo terakhir yang sempat Reza rekam, suaranya pelan, terdengar kelelahan. Kalau kalian lihat file ini, tolong, cerita ini jangan disimpan. Ceritakan ke siapapun, biar kabutnya tetap dirinjani. Biar Dani, Adit, dan orang-orang yang hilang gak sia-sia. 3 bulan setelah insiden, beberapa pendaki mengaku mendengar gamelan di jalur Sembalun saat kabut turun mendadak. Di HT Base Camp, kadang suara perempuan parau muncul, berbisik. 1 tinggal, 1 pulang. Orang-orang lokal percaya, jalur itu masih hidup. Dan selama masih ada yang bercerita,
kabutnya tetap di gunung. Karena begitu kalian diam, kabutnya pulang bersama kalian. Setelah Reza dan Bayu turun gunung, file Lost Signal menyebar seperti kabar buruk di musim hujan. Orang pertama yang membocorkan potongan video adalah porter muda di Sembalun. Dia menyalin file dari laptop Reza ke flash disk warnet. Awalnya iseng, biar orang tahu jalur penjaga kabut nyata. Tapi sejak itu, anehnya, porter itu tak pernah mau diwawancarai lagi. Ditemui orang, dia selalu bilang, "Gue cuma mau kabutnya nggak nyusul ke rumah gue, biar rekamannya jadi pagar." Handicam asli, yang lensanya retak, kini disimpan di base camp. Katanya dibungkus kain putih dan bunga kering di lemari tua. Beberapa porter senior percaya, kalau handicam dibuang, kabut bisa nyusul ke rumah orang yang terakhir pegang. Reza sendiri tak pernah benar-benar lepas dari mimpi buruk. Setiap malam bulan gelap, HT tuanya kadang menyala sendiri, statik panjang, lalu suara gamelan menetes seperti air di kepala. "Reza, satu lagi, sini." Di beberapa rekaman log Basecamp, porter mencatat frekuensi aneh. HT pukul 2.13, suara perempuan tua tertawa. Suara Reza terputus-putus. "Kalau lo denger ini, kabutnya udah di rumah lo." Setahun kemudian, potongan file Lost Signal meledak di forum-forum horor YouTube. Channel-channel Reupload bikin versi highlight. Siluet Nyai penjaga kabut tertangkap thermal camp. Suara HT panggil nama pendaki hilang. Jalur Gaib Rinjani, bukti nyata dimakan kabut. Engagementnya gila. Ratusan ribu komentar muncul. Ada yang mengaku mendengar suara gamelan waktu nonton. Ada yang mimpi kabut turun ke kasur mereka. Ada juga yang sengaja matiin video setengah karena takut Nyai penjaga kabut numpang ngintip. Ironisnya, semakin banyak orang nonton, semakin banyak jalur itu dibicarakan, seolah kabutnya justru makin kuat. Bayu pindah kota. Beberapa kali dia bikin voice note untuk grup pendaki. "Jangan simpan cerita ini di kepala sendiri. Ceritakan ke orang lain. Kalau lo diam, dia bakal dateng nyusul." Sampai kini, orang-orang bilang kalau HT pendaki tiba-tiba menangkap gamelan di jalur Rinjani, apalagi di jalur lama Plawangan, berarti jalur penjaga kabut lagi membuka pintu. Dan kalau kamu sendirian, kabutnya akan tawar-menawar. Satu tinggal, satu pulang. Handicam ke-8, file thermal, potongan HT, semuanya masih diarsip. Tapi anehnya, beberapa frame tetap rusak. Setiap ada yang coba perbaiki, muncul siluet wajah hitam, mata kosong, senyum sobek, mirip Nyai. Tak ada yang benar-benar tahu apakah wujud itu Nyai penjaga kabut, arwah pendaki lama, atau hanya rekayasa kabut yang lapar pada nyawa manusia. Sampai sekarang, kalau ada pendaki Rinjani hilang di kabut, warga selalu bilang, mungkin jalur penjaga kabut buka lagi. Mungkin, satu tinggal, belum lunas. Dan kalau kamu nonton rekaman ini, kalau kamu baca cerita ini, satu pesan terakhir. Jangan pernah simpan cerita ini di kepalamu sendirian. Ceritakan ke orang lain. Upload, bagikan, bisikan ke temanmu, biar kabutnya tetap di gunung. Karena kalau cerita ini berhenti di kamu, dia pulang bersamamu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor Tak Kasat Mata sampai selesai. Semoga kalian merasa tegang dan penasaran sama kisahnya ya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka cerita seperti ini, dan subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor seru berikutnya. Kalau ada pendapat atau pengalaman seram yang mau kamu share, langsung tulis di kolom komentar ya. Aku senang banget bisa ngobrol sama kalian semua di sana. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa jaga diri dan hati-hati di tempat gelap. Salam horor.